dalam kajian yang dari judulnya aja sudah wow. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, usia yang terbatas hidup di dunia memang benar. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, A'mar ummati baina sitin wa sab'in. Umur usia umatku antara 60 atau 70 tahun. Hasadu ummati baina sitin wa sab'in. Panennya umatku sekitar usia 60-70 tahun. Nabi Muhammad sendiri wafat pada usia 63. Sayyidah Khadijah meninggal di usia 65. Sayyidah Aisyah meninggal di usia 63. Sekitar itu. Kita pun umatnya tak jauh-jauh dari itu. Tidak terbit matahari satu pagi kecuali malakan yanzilan, dua malaikat turun ke bumi. Ngapain dia? Dia berkata kepada orang yang sudah berusia 40 tahun, ada yang usianya 40 tahun. Saya aja lebih, Ibu. Bagi yang berusia 40 tahun, wahai hamba Allah, sekaranglah waktunya kalian menanam, mumpung badan kalian masih sehat, mumpung pikiran kalian masih bagus. Jarang yang pikun kalau 40 mah. Kemudian berbicara pada orang yang usianya 50, di sini ada yang 50. Wahai yang berusia 50 tahun, hamba Allah, sedikit lagi waktunya kau akan memanen apa yang kau tanam selama ini. Kemudian berkata pada orang yang berusia 60 tahun, 60, ada di sini 60. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Wahai yang berusia 60 tahun, kau telah melupakan beratnya perhitungan di akhirat nanti. Jadi malaikat itu setiap pagi turun ke bumi untuk berkata begitu pada usia masing-masing, tapi kita tidak berasa. Barang siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun, siapa 40? Ada banyak di sini, ya. Sedangkan kebaikannya belum melebihi keburukannya, artinya dia belum menjadi hamba yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut dirinya. Kalau menurut dirinya bagus, baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya 40 tahun belum menjadi baik menurut Allah dan Rasulnya. Maka di dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali, bahasa Indonesianya duhai anakku, yang diterjemahin oleh Ustazah Halimah, di situ ada, ya. Barang siapa yang usianya 40 tahun sedangkan kebaikannya belum melebihi keburukannya, artinya dia belum menjadi hamba yang baik menurut Allah dan Rasulnya, maka siap-siap pesan tiket ke neraka. Kemudian di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini terjemahannya, Misteri Umur Manusia, judulnya aja ngeri, Ibu, ya. Ini kita memang kudu belajar, kudu ngerti, soalnya ruh mendiami jasad kita. Ruh tidak pernah mati. Ruh hanya berpindah dari fase ke fase menuju keabadian surga atau neraka. Di sini di kitab ini disebutkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ibu-ibu udah kenal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Ibu kalau mau pergi haji atau mau pergi umrah, ada ratiban. Apa yang dibaca tuh? Ratib Habib Abdullah Al-Haddad. Iya, ya. Beliau itulah yang mengarang kitab begitu banyaknya, dan beliau makomnya, kedudukannya luar biasa. Beliau berkata di dalam kitabnya, yaitu Sabilul Itikar, barang siapa manusia sudah berusia 40 tahun sedangkan kebaikannya belum melebihi keburukannya, artinya dia belum menjadi hamba yang baik menurut Allah dan Rasulnya, maka iblis saat itu mengusap wajah orang tersebut sambil berkata, demi bapakku, wajah ini tak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Saya sampai nanya sama guru saya, maksudnya apa ini Ustazah? Kok usia 40 itu kayaknya usia penentuan? Memang benar.
Apabila 40 tahun dia baik, akan baik selanjutnya berujung pada husnul khatimah. Tapi kalau 40 tahun belum baik, sulit biasanya untuk menjadi baik karena sudah menjadi watak atau sifat. Orang yang berubah di usia di bawah 40 tahun akan lebih mudah dibandingkan orang yang merubah dirinya di atas 40 tahun. Bukankah begitu? Ya. Mudah-mudahan kita menjadi 40 yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi 50 yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi 60 insyaallah juga yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Saya, Anda, dan semua makhluk hidup akan merasakan yang namanya kematian. Kebayang nggak sih kematian itu seperti apa? Dan usia kita tinggal berapa? Masalahnya nggak ada yang tahu. Ruh kita ini cuma satu, nggak ada serep. Kalau ada serep 2 apa 3, saya mau main-main yang satu, Bu. Semaunya saya hidup, ya kan gitu. Masalahnya kalau udah keluar nanti ada serepnya lagi. Masalahnya ini satu, nggak bisa kita main-main dengan yang satu. Begitu keluar tak bisa kembali lagi dia. Maka ada peribahasa, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrigo, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Hiduplah semaumu, tapi ingat, sadar, satu hari kau akan meninggal dunia. Cintailah siapapun yang mau kau cintai, semampumu mencintai siapa juga boleh, tapi sadar, ingat, eling, kau akan berpisah darinya. Entah kau duluan yang meninggal dunia atau dia yang meninggalkanmu, baik ketika hidup maupun setelah, yaitu dengan kematian. Dan beramallah semampumu, sesenangmu, sesukamu, tapi ingat, kau akan diganjar sesuai dengan perbuatanmu. Ini 3 pedoman hidup. Hidup semaumu, kau akan mati. Cintai segala sesuatu, kau akan berpisah darinya. Berbuatlah sekehendakmu, kau akan diganjar sesuai dengan perbuatanmu. Ini pegangan. Ya, kul, Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkan, kul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, pada siapa ya Allah? Pada hambaku. Pada siapa ya Rabb? Pada umatmu. Katakan apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang mereka lari, kabur, ngacir. Siapa dari kita yang berani mati? Coba angkat tangannya, saya pengen lihat orangnya. Nggak ada. Saya juga takut, Bu. Siapa yang siap ntar malam buat meninggal dunia? Nggak ada yang berani. Kenapa? Dosanya masih banyak. Kenapa? Amalnya belum cukup. Bukankah begitu? Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, tafirruna, tafirru itu ngabur, ngacir, takut. Katakan, sesungguhnya kematian itu akan menemui dia bagaimanapun keadaannya, tidak bisa dinego lagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, saya, Anda, dan semua makhluk hidup tidak bisa diawali, tidak bisa diakhiri, tepat bahkan detiknya. Kau siap atau tak siap, kau sehat atau sakit, kau tua atau muda, tak peduli. Jika sudah datang masanya, Allah akan perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Nama kita semua berada di satu pohon besar, di Sidratul Muntaha. Daunnya sebanyak makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nama saya dan nama Anda pun ada di sana. Kalau yang daunnya warnanya hijau, berarti umurnya masih panjang di dunia. Warnanya setengah hijau setengah kuning, berarti setengah jalan dia. Udah kuningnya banyak, hijaunya tinggal dikit, berarti tak lama lagi hidup di dunia. Kalau sudah kuning semuanya, 40 hari sebelum dia meninggal dunia, jatuh tuh pohon, daun dengan namanya. Mulai detik itu, saat itu juga malaikat Israel mengambil daun yang bertuliskan nama seseorang. Saat itu dia mulai mengikuti, mengekori dimanapun sang calon mayit berada. Sesekali dia menampakkan wajahnya untuk sang calon mayit tersebut.
Ya Allah, judulnya kita bilang ngomong kematian deh Mi, ngeri loh Vita. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi perlu kita tahu sih hal yang sudah pasti. Mohon maaf Ibu Alifah, boleh digedein dikit nggak mic-nya, dibesarin sedikit ya. Hal yang sudah pasti akan kita jalani, fase yang akan kita jalani, nggak perlu lari, nggak perlu kabur. Ada orang yang kalau cerita mati gini ngomongnya, ih cerita yang lain aja, kenapa sih jangan ngomongin mati. Nanti jadinya sumpek nih, kita lagi mau senang-senang nih, lagi di puncak, nggak usah ngomongin mati, kan kita begitu ya. Justru kita bahas supaya kita tahu di hari yang sudah pasti akan mendatangi, kita dengan persiapan, dengan iman dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Cuman satu yang ditanya Nabi kita Muhammad SAW. Dari kita nggak ada satupun yang ditanya, kau mau meninggal kapan? Itu kalau Nabi Muhammad satu-satunya ditanya. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad bersama malaikat Israel. Allah yukri'ukas salam, Allah berkirim salam padamu ya Rasul. Kau datang untuk berziarah saja atau untuk mencabut nyawa? Kedua-duanya, jika kau berkenan ya Rasul. Tapi jika kau belum berkenan, aku akan pergi dan akan datang di lain waktu. Cuma Nabi yang ditanya, kita kagak ada yang ditanya. Masalahnya kalau kita ditanya entar mulu. Modal kita nih kalau ditanya, Bu, ayo mau dicabut terusnya sekarang? Bentar, saya mau ngawinin nih anak yang paling kecil belum. Habis gitu udah berapa bulan kemudian udah ngawinin, datengin lagi malaikat Israel, Bu, ayo waktunya sekarang ibu kembali kepada Allah. Ntar dulu, anak saya nikah kemarin lagi hamil, saya pengen lihat cucu saya. Ntar mulu katanya malaikat, ini nyapein aja, mendingan gak usah ditanya ya. Begitulah ya. Fa asabatkum musibatul maut, kami katanya Allah akan menimpakan pada hamba-hamba ini yaitu musibah berupa kematian. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Nabi Muhammad sendiri itu ya, seorang nabi dan rasul dicinta Allah Subhanahu wa taala, tetap namanya manusia akan meninggal dunia. Nabi pun wafat dengan usia yang tak begitu panjang di dunia. Innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan merasakan yang namanya kematian, dan hum, yaitu mereka umatmu pun akan merasakan yang namanya kematian. Wa ma indallah khairun lil abrar, apa-apa yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi untuk orang-orang yang abrar, bir, yaitu yang berbuat baik ketika di dunianya. Masalahnya ini cuman dihitung dari kita mulai balik, kita haid, kalau wanita haid ya, yaitu sekitar usia 12 tahun sampai meninggal dunia. Hanya fase itu, hanya masa itu yang menentukan kita akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dengan kenikmatan dan keindahannya atau diseret ke dalam api neraka. Hanya sefase itu, pendek untuk abadi selama-lamanya di surga atau di neraka. Nah ini hanya orang-orang yang cerdas dan pandai yang mau menahan dirinya sesaat di dunia ini untuk abadi selamanya dalam kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang bodoh dan yang mengikuti hawa nafsunya, dia memilih sementara dalam kesenangan sesukanya tapi disiksa selama-lamanya. Kita tentu pilih yang pertama karena kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, akthiru dzikra hadhimil ladzat, banyak-banyakin mengingat pemusnah kesenangan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Banyak ingat mati. Nggak ada kebaikan buat orang yang tidak banyak ingat kematian. Mau makan, ingat mati. Mau tidur, ingat mati, baca doa, maafkan siapapun yang bersalah padanya, pakai wudhu pun kalau meninggal dunia mudah-mudahan Allah ridho padanya. Bukan mau makan ingat kamu, bukan mau tidur ingat kamu. ya, jadi banyak-banyak mengingat kematian. Satu wanita mendatangi baginda Nabi, mendatangi Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin.
bertanya, wahai Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, saya ini kok keras ya hatinya nggak lembut, nggak mudah meneteskan air mata, tak gampang tersentuh dengan kata-kata yang sedih, nggak enak tahu punya hati kayak gini, sumpek ya. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, wahai mukminah, Nabi Muhammad bersabda, banyak-banyakin mengingat yang namanya kematian. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ngapain aja ingat mati. Gak lama kemudian dia mendatangi Sayyidah Aisyah, kemudian berkata, wahai Ummul Mukminin, aku sekarang sudah jauh, hatiku lebih lembut dan lebih rahmah. Enak punya hati seperti ini, banyak ingat mati. Orang kalau ingat mati, Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu heran sama orang yang bisa ketawa terbahak-bahak sedangkan dia tak tahu Allah ridho atau murka padanya. Bisa orang ketawa padahal kita nggak tahu Allah sedang ridho atau murka pada kita, ya. Kemudian satu hari Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasul, siapa nih mukmin yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah dan Rasulnya? Kata Nabi, qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya dialah yang paling afdal, mulia, baik di antara kalian semua. Kemudian sahabat ini meneruskan pertanyaannya, fa'ayul mu'minina aqyas, siapa nih mukmin yang paling aqyas, cerdas? Kategori Nabi Muhammad, coba dengarkan, siapa mukmin yang cerdas? Yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad, ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat hari kematiannya dan yang paling banyak berbekal untuk hari setelah kematiannya, dia yang paling cerdas. Dah tahu bakal meninggal, dia bersiap-siap dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini orang pintar, ya. Ada lagi hadisnya Nabi Muhammad tentang kecerdasan umatnya, yaitu al-kayyis man dana nafsahu wa amila bi lima ba'dal maut wal ajiz man atba'u nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kayyis yaitu orang yang cerdas, orang yang pintar, adalah orang yang mengkoreksi dirinya sendiri. Banyak-banyak mengkoreksi diri sendiri, karena kita yang paling tahu kekurangan kita masing-masing. Tak usah sibuk dengan kekurangan orang lain. Jangan ada bahasa kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata justru tak tampak. Sayang, hidupnya hanya dihabiskan buat orang lain. Hidupnya hanya dibuang-buang, waktunya yang bak berlian dibuang hanya untuk hal yang tidak berguna. Dan dia tidak akan dihisap dengan urusan orang, dia akan dihisap dengan urusannya sendiri, ya. Banyak-banyak mengkoreksi dirinya. Saya kok masih suka ngomongin orang ya, saya masih suka bohong ya, saya masih suka begini begitu. Banyak tulis hari demi hari, coretan demi coret, sudah meninggalkan perbuatan yang kurang baik. Insya Allah satu masa nanti di akhir usianya dalam keadaan yang terbaik. Wal al-kais mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajiz, orang yang bodoh kata Nabi adalah man atba'u nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman tuh dia melakukan dosa tapi dia ngerasa Allah tuh kan Ghafurur Rahim. Tapi dia lupa Allah juga syadidul azab, azabnya juga sangat pedih. Dua, antara takutmu dengan harapmu harus seimbang. Terlalu takut juga nggak bagus, ketakutan hidupnya. Terlalu harap juga nggak bagus, menyepelekan hukumnya. Nah, jadi antara takut dan harap adalah dua kepakan sayap yang menerbangkan kau pada Sang Pencipta. Maka satu hari Nabi Muhammad itu, mohon maaf ya, mungkin ada orang yang berdatangan kurang tempatnya, yang depan boleh maju sedikit. Nggak apa-apa, deket-deket saya nggak gigit.
Iya. Tambah dekat ntar jerawat saya tambah kelihatan. Ya. Satu hari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mendatangi satu orang yang hendak sakaratul maut. Nabi melihat dia lagi tersengal-sengal. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kau rasakan di dalam hatimu saat ini? Orang tersebut dengan sengal-sengalnya dia berkata, aku mendapati hatiku dua perasaan yang sama, antara aku takut mau meninggal dunia, takut dengan dosa-dosa dan siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain saya harap Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa saya. Ini kata Nabi, Allah akan memberikan apa yang kau harapkan dan Allah akan memberi rasa aman dari apa yang kau takutkan. Mohon maaf untuk tidak difoto karena saya berhijab, jadi fotonya di hati aja boleh ya. Ya. Kemudian kalau kita mengingat satu masa nanti kita akan meninggal dunia, Nabi Muhammad pun bersabda, kafa bil mauti wa'idan, cukup kematian sebagai pemberi peringatan. Taraktu fikum wa'idan, aku tinggalkan buat kalian dua pemberi peringatan, as-sakit wal mutakallim, ammal mutakallim fal Qur'an wa amma sakit fal maut. Kata Nabi, aku tinggalkan buat kalian umatku tersayang dua pemberi peringatan. Ada yang pemberi peringatan yang bisa ngomong, ada sang pemberi peringatan yang diam. Adapun sang pemberi peringatan yang bisa bicara adalah Al-Quran. Al-Quran jika kau baca, dia lagi mengajakmu bicara. Dan yang kedua yang diam adalah kematian. Berapa banyak dari kita cukup kematian sebagai peringatan? Berapa banyak dari kita yang ngelawat baik keluarga, tetangga, sanak, kerabat, handai tolan, sahabatnya, yang kemudian kita duduk di depannya membacakan Yasin kehadiratnya, kemudian kita kirimkan bacaan tersebut padanya, tapi kita hanya menyangka bahwa dia saja yang bakal meninggal dunia, terbujur kaku, dia sudah tidak bernyawa di hadapan kita, tapi kita ngerasa kayaknya bakal dia saja yang meninggal, saya insya Allah masih panjang umurnya, padahal nggak tahu sisa umurnya tinggal berapa lama lagi di dunia. Yuk kita merenung bersama, saya dan Anda semuanya. Nggak ada yang lebih hebat, yang lebih ampuh, yang lebih jitu peringatan dibandingkan kematian. Nggak ada. Sebaik-baik pemberi peringatan adalah kematian, terutama dari anggota keluarga. Ayah kita, ibu kita, mungkin suami kita, mungkin kakak adik kita, mungkin anak kita. Kalau anak itu sakit ya Bu, ketika kita masih sehat hidup di dunia, melihat anak kita sudah tak bernyawa di hadapan kita, Masya Allah, itu ujian seorang ibu, seorang tua. Dulu keluarga yang pernah hidup bersama kita, mungkin serumah dengan kita, mungkin sekamar dengan kita, mungkin sekamar dengan kita, sekarang entah sudah di mana dan bagaimana keadaannya, kita tak ada yang pernah tahu. Barzah yaitu pembatas artinya. Kalau sudah di alam barzah berarti sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ada ayat yang bunyinya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sampai datang kematian pada kalian, katanya Allah dalam Al-Quran, nanti kalian ada yang ngomong begini, berarti kan bakal ada, mudah-mudahan bukan kita orangnya. Rabbirji'uni, ya Allah,
Ternyata setelah akhirat itu ada, setelah saya di alam barzah semuanya tampak benar adanya. Al-Quran benar, hadis benar, ulama benar, ustadz ustazah benar. Sekarang saya baru lihat semuanya, ternyata benar. Ya Allah, Rabbirji'uni, balikin dong saya sebentar aja ke dunia agar mengerjakan amal soleh fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan. Sholat yang masih sembarangan, sholat yang di ujung-ujung waktu dikerjakan, sedekah yang pelit, kemudian durhaka pada orang tuanya, menyakiti hati suaminya, tak mengerjakan hak sesamanya. Ini disesali nanti. Berarti ada golongan yang akan menjadi seperti ini. Rabbirji'uni, sambil nangis darah, bukan lagi air mata yang keluar, bahkan darah. Apa katanya Allah? Kalla, tidak akan pernah terjadi. Setelah kau dikubur tidak ada lagi bangkit untuk kembali lagi. Takut orang rumah kabur semuanya. Orang udah dikubur balik lagi. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa katanya Allah? Itu cuman omongannya belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzah sampai hari kebangkitan. Kita nih roh kita nih. Coba ya. Nih di kitab ini. Ini semuanya disebutin dari mulai roh kita di alam arwah. Dikumpulin semua roh dari mulai Nabi Adam beserta umatnya, Nabi Nuh beserta umatnya, Nabi Ibrahim, nabi beserta umatnya semua, dan Nabi Muhammad beserta kita semua dikumpulin dalam satu tempat namanya alamul arwah, alam roh. Ngapain di situ? Diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah abadikan. Apa katanya Allah di dalam Al-Qur'an? Alastu birabbikum, bukankah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Kita semua rohnya menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kemudian roh ini pindah ke sulbinya Nabi Adam. Semua di sulbinya Nabi Adam. Sekali hembusannya dimasukin semuanya ke sulbi Nabi Adam, dan yang paling terang, paling bersinar adalah rohnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun nih ke bapak-bapak kita sampai orang tua kita. Sulbinya ada, yaitu dari roh-roh itu tuh ke sulbi bapak kita. Habis itu pindah ke rahim ibunya, roh masuk, ditiupkan di situ 4 bulan di kandungan ibundanya, yang Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Setiap kita, saya dan anda dan semua manusia, yaitu yujma'u khalquhu, dibentuk di perut-perut ibu kalian, di rahim-rahim ibu kalian ya, 40 hari berupa air mani. Kemudian setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari kemudian 160 hari, 4 bulan. Ngapain? Fayur salu ilahil malak, diutus malaikat untuk ngapain? Fayanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh kepada sang calon bayi tersebut, sekaligus menetapkan 4 perkara. Apa saja? Rezekinya udah ditentukan dari 4 bulan ketika di kandungan ibundanya. Nggak usah bingung, kerja nggak kaya-kaya, udah Allah sudah menentukan dari 4 bulan di kandungan ibundanya. Rezekinya, ajalnya, bakal dia usia berapa di dunia, sudah rapi beres semuanya, sehingga tak lewat walaupun 1 detik pun juga. Kemudian amalnya, dia bakal jadi orang baik atau bukan jadi orang yang tidak baik, naudzubillah ya Allah, jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Kemudian bakal jadi orang yang bahagia atau bakal jadi orang yang celaka. Jadi nggak usah bingung, anak saya usia 35 belum nikah, jodohnya udah ditentuin dengan siapa dan kapan dia mesti menikah. Tenang, semuanya sudah rapi, 4 bulan di kandungan ibundanya. Maka kalau mau bikin bukan 7 bulanan
tapi yang benar adalah 4 bulanan. Ketika ditiupkan roh di situ, sekaligus ditetapkan 4 perkara, kita mengumpulkan orang-orang baik di antara kita. Buat apa? Buat mendoakan sang calon bayi tersebut agar ditetapkan dalam kebaikan selalu. Majtama'u arba'ina min ummati illa wa fihim wali. Tidak berkumpul 40 orang umatku, kata Nabi, dalam kebaikan kecuali pasti di situ ada satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkahnya sang kekasih ini berdoa, Allah terima doanya, Allah terima semuanya, dan Allah kabulkan untuk sang calon bayi, baik dari dunia sampai akhiratnya. Nih dia nih, ya. Kemudian dari rahim, kemudian sampai 9 bulan lahir ke dunia, alam dunia dia. Nih sekarang fase kita nih, alam dunia ini penentu untuk fase berikutnya. Baik di sini akan baik enak selamanya. Semaunya di sini, berbuat jahat di sini akan susah, berujung pada siksa api neraka. Oleh karena itu, nggak ada kata lain, nggak ada pilihan lain kecuali kita jadi hamba yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Sabar, dunia nggak lama, Bu. Udah segini usia nggak berasa kan? Kecuali lihat cucu, baru ya, saya udah tua ya. Anak cucu kita saya udah mulai gede nih, kitanya nggak berasa begitu. Apalagi kalau ada orang bilang awet muda, jangan percaya, Bu. Ya, tegang habisnya ibu-ibu, bikin ketawa dikit. Ya, kemudian dari dunia, roh tadi di jasad kita, waktu mau keluar dari dunia, yaitu dengan kematian, namanya nazak. Ini saya mau sedikit bahas dari kitabnya Imam Qurtubi. Ini lain lagi, ini aja judulnya Menyingkap Misteri Kematian. Wah, ini luar biasa. Ibu kalau baca ini mah cuman ringkasan. Aslinya berapa jilid tuh, sekali jilid tuh 600 halaman lebih, Bu. Kalau baca ini habis itu bisa ketawa, saya heran, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Kita tenang-tenang aja karena kita nggak paham, Bu. Terus kalau dibilang mudah-mudahan ya kita ini husnul khotimah, amin, insya Allah sih, insya Allah Ustazah. Ya memang insya Allah, cumannya kan kita aduh kayaknya Masya Allah, harapan yang paling tinggi kita bisa husnul khotimah insya Allah, ya. Di dalam yang saya sedikit mau bahas tentang sakaratul maut, kitabnya Imam Qurtubi At-Tadhkirah disebutkan yang namanya kematian. Ini kita akan alami ya. Siap-siap buat hari yang pasti, saya dan Anda. Saya lagi ngingetin diri saya ini, Bu. Ya. Entah kapan waktunya, tapi yang pasti itu akan terjadi. Di sini disebutkan jika hamba mengalami yang namanya sakaratul maut, bergelut dengan maut, merasakan sulit dan sekarat. Sendi-sendi badannya satu dengan yang lainnya saling mengucapkan salam. Salam sejahtera bagimu, engkau berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu. Sampai ketemu di hari kiamat nanti sebagai saksi orang yang kita huni. Berapa ribu urat saraf. Nih, bayangin yang namanya kematian, Bu. Yang namanya urat saraf itu, Bu, kalau satu aja ditarik, Ibu teriak sekenceng-kencengnya. Ribuan urat saraf kita sudah menyatu di tubuh kita berpuluh tahun lamanya, ditarik dalam satu waktu dari mulai kaki sampai ke kepala, keluarnya lewat kerongkongan. Kebayang nggak kayak apa? Ibu nggak baca aja bukunya, ya. Di situ disebutkan di hadis marfu, Nabi Muhammad bersabda, yaitu sakaratul maut itu bagaikan, ada yang bilang, riwayat bilang bagaikan 1000 tusukan pedang sekaligus, ada yang bilang 300 tusukan pedang sekaligus, entah yang mana. Ya, tentunya kita persiapkan buat hari itu dengan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah peringan dan Allah bantu. Di situ disebutkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenal Nabi Ibrahim, Bu? Kesayangannya Allah, Khalil Allah. Ya. Di situ ketika beliau setelah rohnya keluar dari jasad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim khalili kesayanganku, bagaimana kau merasakan yang namanya sakaratul maut? Nabi Ibrahim menjawab, wa izzatika wa jalalik, demi keagungan dan kemuliaanmu ya Allah, aku bagaikan bara api yang ditutup dengan kain wol yang basah. Bara api lagi ngangak bu, ditutup kain wol yang udah dibasahin, nyus, bus. Katanya Allah, aku sudah ringankan untukmu wahai Ibrahim. Ini bukunya, Anda bisa baca. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam, rohnya berjumpa dengan Allah setelah keluar dari jasadnya, bertemu dengan Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai Musa kalimi kalimullah. Ini Nabi ulul azmi semua loh, bukan Nabi sembarangan loh bu. Yang top-topnya. Ditanya, wahai Musa bagaimana engkau mengalami sakaratul maut? Kata Nabi Musa, wa izzatika wa jalalik, demi keagungan dan kemuliaanmu ya Allah, aku rasanya bagaikan burung pipit yang digoreng hidup-hidup, tak juga aku langsung mati sehingga aku tak merasakan pedihnya sakaratul maut, tak juga aku selamat sehingga aku bisa terbang. Artinya setengah mati. Bahkan di riwayat lain disebutkan Nabi Musa menjawab, ya Allah, aku bagaikan burung pipit yang dikuliti, aku bagaikan biri-biri betina yang dikuliti hidup-hidup. Diseset kulitnya bu rasanya. Itu Nabi dan Rasul. Apa kabar ya sama kematian kita nanti? Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada diri saya. Kemudian ketika malaikat Israel dicabut ruhnya oleh Allah karena nggak ada lagi yang hidup. Yang terakhir kali dicabut ruhnya adalah iblis, karena Allah sudah berjanji, dia meminta antirni ila yaumi yub'atsun, tunda umurku sampai hari kebangkitan. Allah iyakan. Terakhir kali setelah semua makhluk hidup meninggal dunia, iblis yang terakhir kali dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Ketika dicabut ruhnya iblis, melolong suaranya sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, saking sakitnya. Terakhir kali yang dicabut adalah ruhnya malaikat Israel, karena dia sang pencabut ruh semua hamba. Siapa yang mencabut? Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu dicabut ruhnya, tengah-tengah beliau langsung berkata, wa izzatika wa jalalik ya Rabb, demi keagungan dan kemuliaanmu wahai Allah, andai aku tahu begini rasanya sakaratul maut, maka aku tak akan pernah tega mencabut roh satu orang mukmin pun ketika hidup di dunianya dulu. Sayyidina Amr bin As, sahabat Nabi, Anda bisa sholat di masjidnya di Mesir di Kairo. Beliau ketika sehatnya pernah berkata, andai ada orang laki-laki yang bijak, lagi pandai, sedang mengalami sakaratul maut, saya pengen bertanya apa yang sedang dia alami, sehingga saya tahu bagaimana rasanya sakaratul maut, dan saya bersiap diri untuk hari ketika saya menghadapi sakaratul maut. Ternyata waktu itu dia sendiri, Sayyidina Amr bin As, sakit saat-saat nazaknya, saat-saat sakaratul mautnya, anaknya ada di depannya. Wahai ayah, kau dulu pernah berkata, andai ada laki-laki yang bijak, lagi pandai, mengalami sakaratul maut, kau pengen dia menceritakan apa yang sedang dia alami. Sekarang engkau sendiri wahai ayah, tolong ceritakan apa yang sedang kau alami. Beliau dengan tersengal-sengal berkata pada anaknya, aku bagaikan berada di dalam liang api. Aku bagaikan bernafas dari lubang jarum, dan rohku bagai tangkai berduri yang dicabut dari mulai kakiku hingga ke otakku. Begitulah Nabi Muhammad bersabda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sakaratul maut? Paling ringannya sakaratul maut, paling ringannya sakaratul mautnya yaitu duri yang dimasukkan ke wol, kemudian ditarik duri tersebut, tentu pasti ada wol-wol yang menempel pada duri tersebut. Begini Rasulullah bersabda, dialami oleh Sayyidina Amr bin As. Sekarang saya mau tanya,
Kalau para nabi, para rasul dan sahabat nabi begitu keadaannya, apa kabar dengan keadaan kita nantinya? Ini PR saya dan PR kita semua. Masya Allah, yang baik aja belum tentu diterima, bagaimana mau yang jahat? Coba bayangkan, saya mengajak merenung. Yuk, kita merenungi di mana hari itu hari kematian kita. Merenung aja sesaat, bayangkan wajah suami, wajah anak-anak, cucu kita, saudara-saudari kita, teman, sahabat, handai tolan kita. Setelah mengalami sakaratul maut yang saya ceritakan tadi, waktu keluarnya roh dari jasad, waktu orang ngelawat, orang ngajiin, buka wajah kita yang dengan penutupnya, roh kita berada di kepala bagian kanan Imam Ghazali yang bercerita di dalam kitabnya yang berjudul Kashful Ulumul Akhirah, menyingkap ilmu-ilmu akhirat judulnya. Roh di bagian kepala bagian kanan, ngapain dia? Ngeliatin jasadnya yang sudah tidak bernyawa, dan dia tahu siapa yang menangisi dirinya, siapa yang mengaji untuk dirinya, siapa yang membacakan tahlil, yasin, segala macam untuk dirinya, dia tahu. Tapi dia sudah tidak berdaya, bahkan tak bisa menyentuh sesiapa, tak bisa mengajak bicara orang yang ada di hadapannya. Setelah itu dia dimandikan, jasadnya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa, rohnya masih di kepala bagian kanan. Ngeliatin dimandiin, siapa aja yang mandiin dia lihat, tapi dia sudah nggak bisa. Kita akan mengalami itu loh. Setelah dikafani, roh berpindah di dada bagian luar. Waktu dibawa ke kurung batang, diangkat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir, zikir, segala macam Quran dibacakan, dibawa nih kurung batang yang berisi kita, ditangisi oleh anak cucu kita, suami kita mungkin yang masih ada di dunia ya. Kemudian dibawa kurung batang ini menuju peristirahatan terakhir kita di dunia sebelum kelak akan bangkit dengan pertanggungjawaban tentunya. Ketika dibawa nih di kurung batang, maka roh kita mengatung-ngatung di atas jasad kita sendiri. Ngapain dia? Sambil ngajak bicara orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia ngomong apa? Wahai saudaraku, wahai sanak familiku, wahai anak cucu menantuku, jangan kalian ditipu oleh dunia sebagaimana aku ditipunya dulu. Jangan kalian dipermainkan oleh dunia sebagaimana aku dipermainkannya dulu. Dulu aku mengumpulkan harta dengan jalan yang halal maupun yang haram. Tapi sekarang kalian yang menikmati sebagai warisan, sedangkan aku yang bertanggung jawab di hadapan. Masya Allah. Tuh anaknya nggak dengar, mantunya nggak dengar, cucunya nggak dengar, dia udah ngajak ngomong. Dan di dalam kitab Imam Ghazali juga dikatakan, sebelum masuk kuburan, dari mulai keluar dari rumah sampai ke depan kuburan akan dihujani dengan 40 pertanyaan. Belum masuk loh Bu, belum. Entar di dalam kuburan lain lagi ceritanya. Seperti mana yang kita tahu semuanya. Ini saya begitu baca buku, saya tutup bukunya, Masya Allah. Imam Ghazali yang mengatakan 40 pertanyaan. Bahkan saya pernah membaca kitab lain 70 pertanyaan. Entah apa saja yang akan ditanyakan dan bagaimana kita akan menjawabnya. Kalau udah ambil yang 40 dah, jangan yang 70, kebanyakan bingung nanti stres kita. Kita ambil 40 aja dah. Kira-kira apa aja yang ditanyainnya? Saya pernah mikir itu Bu. Setelah tutup buku, saya taruh buku di sini Bu. Saya ngelihat langit-langit kamar saya, sambil berderai air mata saya bertanya, ya Allah,
Apa ya kira-kira yang akan dilontarkan pertanyaan terhadap saya? Kemudian saya berandai-andai, oh mungkin nih perkiraan. Kalau saja andaikan ditanya, ya Fatimah, man ikhwanak, siapa saudara-saudarimu? Saya akan menjawab dengan lantangnya, mukminin mukminat, muslimin muslimat, saudara-saudariku ya Rabb. Maka malaikat akan menjawab dengan segera, kadzabti, bohong kamu. Buktinya kamu ambil harta si A, buktinya kamu sakitin si B, buktinya kamu fitnah si C, buktinya kamu bikin cerai si D, buktinya kamu masukkan penjara si E, buktinya. Satu pertanyaan sudah tidak mampu saya untuk menjawabnya. Apa kabar dengan 39 pertanyaan berikutnya? Ini yang membuat saya Masya Allah, ya Allah, hidup di dunia sekali harus jadi hamba yang baik, karena nggak ada alasan buat kita berbuat yang tidak baik, karena pertanggungjawaban begitu hebatnya. Jangankan di akhirat nanti, bahkan keluar dari rumah kita menuju kuburan kita sudah dihujani dengan 40 pertanyaan. Siap-siaplah untuk hari itu. Saya berpesan pada Anda semuanya, ingat hari itu akan terjadi sama kita, dan siapkan pertanyaan, 40 pertanyaan itu dengan iman dan takwa tentunya. Setelah menuju kuburan, waktu ditaruh di pinggir kuburan, masuk orang yang menolong kita. Bayangin itu kita, mungkin anak menantu kita, mungkin suami kita, yang begitu masuk ada lahat namanya di pinggiran yang memasukkan tubuh kita supaya semakin masuk ke dalamnya, kemudian diganjal dengan papan agar kita tidak terlentang. Begitu sempit, konon ukurannya 2 kali 1 meter, gelap, sempit, panas, sendirian, ketakutan. Kemudian ditimpakan tanah sedikit demi sedikit ke tubuh kita yang kita sayang-sayang dulunya, yang kita hias dengan salon misalnya. Ditimpakan tanah demi tanah, itu pun tak boleh keras-keras karena sakit yang luar biasa, habis mengalami sakaratul maut. Setelah padat, diinjak di atasnya supaya padat, nggak ambles, dan kita ada di dalamnya. Secinta apapun suamimu, tak ada yang mau menemanimu di sana. Sesayang apapun darah dagingmu, bagian dirimu, tak ada yang sudi bersamamu di dalam alam barzah sana. Kau ditinggalkan sendiri. Maka Nabi Muhammad bersabda, yutba'ul mayyit thalatha, mayit diikuti oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u thnani wa yabqal wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit ketika dibawa ke kuburan diikuti oleh 3 hal, kata Nabi. Kalau sudah Nabi yang bersabda, benar adanya, yaitu ahlnya, keluarganya ikut, hartanya, ambulannya, semua mobilnya ikut, dan amalnya. Maka yang 2 pulang, suamimu pulang, anakmu pulang, cucumu pulang, saudara-saudarimu pulang, orang tuamu pulang. Pun kalau mau lama hanya membaca Yasin dan tahlil di depan pusaramu. Hartamu pulang, dibayar ambulan. Mobil yang dulu milikmu sekarang sudah jadi warisan milik anak-anakmu. Jam, cincin, gelang yang dulu punyaku sekarang sudah jadi punya anak-anakku. Kau di sana tak bawa apa-apa, yang tinggal hanya amalmu yang terus akan setia menemanimu. Maka
Beramalah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, karena itu yang akan abadi bersama kita selalu. Setelah masuk kemudian waktu sebelum ditutup, yang di pojokan ngambil tanah, diamburin, minha khalaqnakum, dari tanah kuciptakan dirimu. Ngambil lagi tanah yang kedua, di pinggiran diamburin lagi, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahku kembalikan engkau. Ngambil lagi tanah yang ketiga, yang di pinggirannya disunahkan untuk begini ya. Kemudian diawurin lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini pula kau akan dibangkitkan untuk kedua kalinya, dengan pertanggungjawaban pastinya. Pulang ke rumah, suami dan anak-anak, cucu kita, menantu kita, andai tolong sahabat, kerabat, mereka menempati rumah-rumah yang dulu rumah kita. Mereka kembali dengan aktivitas mereka, mereka kembali kepada makanan dan minuman mereka, gelak tawa mereka, seolah-olah mereka lupa bahwa kita pernah hidup di antara mereka. Sedangkan kita di alam barzah sendirian, tergantung keadaannya. Maka ada doa yang bagus banget, yang baik jika kau baca di tengah malam yang gelap gulita, di saat kesendirianmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni idza arika minal jabin. Ya Allah, rahmati aku, kasihani aku ketika peluh keringat mulai keluar di keningku, ketika saat sakaratul maut yang begitu sakitnya, maka keringat-keringat jagung aja yang ada di dahi kita. Allahumma arhamna idza arika minal jabin wa katsura minal anin wa ayyasa minat tabib wa baqa alainal habib. Para dokter sudah berputus asa atas kami, maka rahmati aku saat itu ya Allah, kasihani aku saat itu ya Allah. Dokter sudah bilang dah, bawa pulang aja, bacain Yasin aja, maka rahmati aku ketika itu ya Allah. Tidak satu pun yang mampu menolongku, 100 dokter sekalipun tidak ada yang bisa menolong ketika nyawa mau keluar dari jasad manusia. Wa katsura minal anin, dan banyak para kekasih sudah meneteskan air mata, suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah meneteskan air mata. Ini nenek sebentar lagi mau meninggal dunia, maka rahmati aku saat itu. Aku tak butuh sesiapa, hanya engkau satu-satunya. Allahumma arhamna idza arika minal jabin wa katsura minal anin wa ayyasa minat tabib wa baka alainal habib. Allahumma arhamna ya Allahumma arhamna idza warana turab. Ya Allah, rahmati aku ketika tanah mulai dilemparkan satu onggokan ke tubuhku. Rahmati aku saat itu ya Allah. Warana turab wa wadda'nal ahbab, ketika para kekasih sudah pergi meninggalkan kami, pulang ke rumah mereka masing-masing. 7 langkahan terakhir dari orang yang mengantar kita, maka malaikat pun akan segera mendatangi kita. Persiapkan jawaban. Orang yang lurus hidupnya di dunia, lempeng jalannya, benar dalam menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, akan dengan mudah dia menjawab, karena Allah dan Rasulnya sudah mendarah daging padanya, maka dia akan mudah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku satu-satunya. Man nabiyuka, Muhammadun Nabi, ya Muhammad adalah nabiku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, madinuka, apa agamamu? Islami dini, Islam adalah agamaku. Memang sesuai, hidupnya benar, hatinya dipenuhi dengan Allah dan Rasulnya, akan dengan mudah. Tapi orang-orang yang sesat, yang hidupnya penuh penyelewengan, yang hidupnya penuh keraguan, dia ketika ditanya akan kebingungan, apalagi malaikatnya matanya bak kilat menyambar, suaranya bak halilintar. Bu, takut nggak rasanya di dalam situ sendirian? Kita di rumah sendirian aja kadang-kadang takutnya, sendirian didatangin namanya malaikat, seserem itu suaranya. Maka yang orang yang benar-benar nggak ada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, dia akan ketakutan dan akan kebingungan. Ketika ditanya, man rabbuka, aku nggak tahu, dia akan jawab begitu.
Kemudian malaikat memukulinya, menyiksanya, menghimpitnya di dalam kuburnya. Kalau orang yang baik tadi, malaikat akan meluaskan kuburnya, mendatangi pahala-pahala dia, sholatnya, zikirnya, sedekahnya, Qur'annya, sholawatnya, akhlaknya yang baik. Itu cahaya buat kuburannya, dan dia dikelilingi oleh amal solehnya yang mengamankan dia dari dahsyatnya kuburan sana. Ya Allah, orang-orang yang baik ketika mengingat kematian, seperti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau salah satu ulama sufi. Beliau ketika ingat mati, beliau langsung masuk kamar, kunci pintu. Ketika ditanya, wahai imam, ini permasalahan ini apa jawabannya, bagaimana hukumnya? Apa kata beliau dari dalam kamar, dari balik pintunya, pergi kalian, tanya aja sama yang lain, aku nggak tahu. Aku sedang mengingat satu peristiwa yang akan aku alami, entah aku selamat, aku tidak selamat di dalamnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sayyidina Yazid Ar-Raghazi, seorang ulama hebat. Beliau kalau lagi ingat mati, Bu, beliau itu ngomong sama dirinya sendiri. Kayak kita lihat kaca, kita lihat kaca, lihat ngomong sama diri sendiri. Beliau ngomong apa sama dirinya? Wahai diriku, siapa yang akan sholat untukmu setelah kematianmu? Siapa yang akan puasa untukmu setelah kematianmu? Siapa yang akan sedekah untukmu setelah kematianmu? Siapa yang akan mengaji Al-Quran untukmu setelah kematianmu? Terus dia sebutin semua amal-amal. Kalau tidak kau sekarang yang melakukannya, tidak ada lagi yang mampu melakukan untuk dirimu setelah kematianmu. Kalau beliau udah nggak kuat, Bu, beliau langsung teriak sekencang-kencangnya. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, tak hendakkah kalian menangisi dan meratapi di sisa-sisa usia kalian? Barang siapa yang kuburan adalah calon tempat rumah tinggalnya, bumi sebagai pembaringannya, ulat kalajengking cacing adalah teman-teman yang siap menggerogoti setiap inci dari tubuhnya, dan kejadian hari kiamat menggelisahkannya, entah dia dipersilahkan masuk ke dalam surga atau digiring ke dalam api neraka. Bagaimana dia bisa tidur dengan nyenyak, bagaimana dia bisa makan dengan enak, dan bagaimana dia bisa tertawa terbahak-bahak. Kemudian beliau pingsan. Orang baik kalau lagi ingat mati begitu. Kita nih terlalu banyak dosa, terlalu banyak hijab, sehingga terbujur kaku di depan kita pun kita tidak merasakan apa-apa, kecuali hanya mengenang, oh dia orangnya baik, pernah hidup di antara kita. Siapa lagi kalau mengingat kematian? Sayyidina Ali bin Fudail bin Iyad, anak dari Sayyidina Fudail bin Iyad, ulama sufi. Beliau itu kalau lagi ingat mati, Bu, gemeteran kayak tubuhnya ini copot dari sendi-sendinya, Bu. Sayyidina Yusuf bin Asbat, salah satu ulama juga. Beliau itu kalau lagi ngantar orang ke kuburan, orang meninggal gitu, Bu, pulangnya beliau pingsan di atas kurung batang, dibawa pulang. Jadi kurung batang itu pulang beliau isinya. Setiap kali beliau mengantarkan orang masuk ke kuburan, beliau langsung pingsan, langsung diangkat ke kurung batang, bawa pulang ke rumahnya. Ini yang terjadi juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan, mantunya Nabi, sahabat Nabi, khalifah Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, sampai dijuluki Dzun-Nurain, yang mempunyai dua cahaya, karena menikah dengan dua putri baginda, Sayyidah Ummu Kulthum dan Sayyidah Ruqayyah. Bu, kebayang nggak kalau udah jadi mantunya Nabi? Nabi, miftahul jannah fi yadi, kuncinya surga ada di tanganku, kata Nabi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan selain Nabi Adam di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Paling hebat Nabi Muhammad, hamba Allah yang paling luar biasa, yang paling tiada duanya, hanya satu-satunya Nabi Muhammad. Kalau jadi mantunya mah oncang-oncang kaki, Bu.
Kayaknya surga udah di depan mata, Bu. Ya enggak? Kalau kita jadi mantunya Nabi, nah yang namanya hukum semua lewat surga yang megang mertua saya. Ini justru Sayyidina Utsman itu kalau lagi di depan kuburan nganterin jenazah, beliau nangisnya luar biasa sampai seolah-olah tak akan berhenti selama-lamanya. Ini sahabat-sahabat heran, wahai mantu Nabi, sahabat Nabi, khalifah Nabi, maaf ya, saya mau nanya, ketika engkau dengar kisah tentang mahsyar, kau nangis, tapi nggak seperti engkau ada di depan kuburan. Ketika engkau dengar tentang sirat, tentang mizan, timbangan, tentang siratal mustaqim, kau nangis, tapi nggak senangis seperti engkau berada di depan kuburan. Engkau dengar neraka, engkau nangis, tapi engkau nggak sehebat tangisanmu ketika di depan kuburan. Apa yang menyebabkan engkau begitu? Tolong ceritakan padaku. Langsung beliau bilang, apakah kalian lupa ya, bahwa kekasih kita pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Apakah kalian lupa bahwa kekasih kita Nabi Muhammad pernah bersabda, kuburan adalah tempat-tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Barang siapa yang di kuburannya selamat orangnya, maka akan lebih mudah, lebih indah berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kuburan sudah tidak selamat orangnya, jangan berharap setelahnya ada kemudahan, yang ada kesulitan, kesukaran berujung pada siksa api neraka. Kuburan yang menentukan segala-galanya. Fase berikutnya, Masya Allah. Ini orang ngerti, orang paham. Nih ibu-ibu waktu datang sama sekarang kan udah beda. Rasanya gimana tuh? Tuh wajah udah pada bengap semua, Bu. Ya Allah, saya mau bagi rasa sama ibu. Sebagaimana saya baca rasanya sama seperti yang ibu alami sekarang. Ini baru sedikit, Bu. Masih banyak yang kita belum tahu. Al-Qabr, kata Nabi, kuburan ada imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin nar. Kuburan hanya ada dua keadaan. Jika kau dapat yang ini, kau tak akan dapat yang ini. Jika kau dapat yang ini, kau tak akan dapat yang ini. Nggak ada seminggu ini nggak ada. Kalau dapat yang ini nasib, dapat yang ini mah nasib juga. Ya. Imma rawdah min riyadil jannah. Kuburan hanya ada dua keadaan, yaitu bisa jadi taman dari taman surga. Bau harum surga sudah dihembuskan dari kau di alam kubur sana, atau hufrah min hufarin nar, atau liang dari liangnya api neraka. Kobaran api neraka, bau hangus dalam neraka sudah kau rasakan di dalam alam barzah sana. Hanya ada dua keadaan. Nggak ada pending seminggu neraka, seminggu surga, nggak ada. Surga mah surga terus, neraka mah neraka terus. Nanti setelah bangkit dari sana, ada yang mendapat pengampunan dari Allah, ada yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tinggal tergantung nasib. Saya menanya, ketika orang di alam kubur dibacakan Fatihah, dibacakan Quran, diniatin sedekah, nyampe nggak pahalanya? أما المتعجلون ممن شملتهم الأعذار فإنهم يسارعون برميها في النصف الأخير من ليلة النحر، وترمى الجمرات السبع التي كان الحاج قد جمعها من مزدلفة واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيرمي الحاج 3 جمرات هي الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة منهن ب7 حصوات، يكبر مع كل حصى، وذلك لمن لم يتعجل. أما إن لحق الحاج عجز أو مرض أو كانت به علة أو حبسه شيء عن الرمي في وقت الرمي الذي هو بين الزوال والغروب، جاز له الرمي في الليل حتى بعد منتصف الليل. أحلام يعقوب العربية. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa bak gunung-gunung banyaknya. Umatun marhumah tadkhulu kuburha bidzunubin kajibat wa takhruju minal kuburi wa qad ghafara laha biistighfaril ahya lil amwat. Dan dia keluar dari kuburan-kuburan mereka kelak dibangkitkan ketika setelah kiamat
maka sudah bersih dosa-dosanya yang bak gunung-gunung tadi, berkatnya istighfarnya orang-orang yang hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Istighfarnya orang itu nyampe, Bu. Selama kau sholat 5 waktu kau tak tinggalkan, Allah akan dapat bagian tersebut untuk dirimu. Kecuali orang-orang yang sembarangan sama sholatnya, nggak dapat doa untuk mukminin mukminat, lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat, diputus, tidak diberi. Maka sholatmu menentukan bagaimana bahagia dunia akhiratmu. Ada satu kisah ketika satu orang sahabat mimpi sahabatnya yang baru meninggal dunia. Sahabatnya meninggal ini rupanya orangnya kurang baik. Si sahabat ini mimpi, bagaimana keadaanmu di alam barzah sana? Ya Allah, ya Allah. Waktu pertama kali aku masuk ke dalam kuburan, malaikat mendatangiku dengan membawa obor di tangannya. Ketika semakin mendekat dan hendak menghujamkan obor tersebut ke wajahku, di rumahku lagi kumpul-kumpul tuh sanak famili, saudara, kerabat, sahabat dan tetanggaku. Ngapain dia? Mendoakan aku, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu. Padam saat itu api yang ada di obor, yang ada di tangan malaikat tersebut, berkatnya doanya orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia. Maka baik-baiklah dalam hidup kepada siapapun manusia yang kau temui di dunia, hingga kesan baik yang ada di hatinya terkenang selalu. Ketika kau meninggal dunia, tak berat lisannya, hanya ringan saja untuk membacakan Fatihah untuk dirimu. Terutama anak Adam, idza mata ibn Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang dulu dia pernah lewat, mau bangun masjid, dia ngasihnya juga sambil begitu tuh. Ingat juga enggak 10.000 ya. Habis itu, tapi di sisi Allah 10.000mu tadi, Allah tak pernah lupakan kebaikanmu sekecil apapun. Setiap kali dibikin masjid tuh ya, setiap kali orang rukuk di situ kau dapat pahalanya. Setiap kali orang sujud di situ kau dapat pahalanya. Setiap kali orang membaca Al-Qur'an abata saja kau dapat pahalanya. Setiap kali kajian orang meneteskan air mata di masjid itu sebab kau 10.000, kau dapat pahalanya. Sedekah jariyah. Yang dulu mungkin mau bikin pesantren, ikutan deh, saya nggak punya duit banyak, semen 5 sak. Tapi ketika dipakai buat kebaikan, walaupun kau sudah meninggal dunia, kau tetap mendapat pahalanya. Itu hebatnya sedekah. Mayit, Bu, mayit tuh kalau dibangunin, kemudian dia bangkit dari kuburnya, ketika ditanya, mayit, kamu mau apa? Dia nggak pengen sholat, walaupun sholat yang agama. Dia nggak pengen sholat, walaupun sholat yang pertama kali dihisab di alam kuburnya. Dia nggak pengen sholat, walaupun sholat perintah yang Allah mengundang Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Dia nggak kepengen haji umroh. Dia nggak kepengen puasa. Dia hanya pengen satu, mayit jika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia hanya pengen sedekah. Kenapa? Karena dia sudah melihat dengan nyata besarnya pahala sedekah dan masih mengalirnya sedekah tersebut walaupun dia sudah di alam barzah. Ini dia, ada seorang yang mimpi kayak sudah di alam mahsyar. Ada satu orang lagi duduk-duduk ya, berebutan, jadi berebutan. Ada yang ngasih hadiah, ini rebutan. Rebutan hadiah tersebut, siapa yang dapat ya nasib dia. Ada satu lagi yang lagi ongkang-ongkang kaki di bawah pohon, diam aja dia ngeliatin orang sambil senyum-senyum. Ini orang yang mimpi heran. Pak, enggak ikut rebutan ke situ? Enggak. Itu yang rebutan itu hadiah yang ditujukan untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat yang enggak disebut namanya, maka jadi rebutan tuh. Saya ngapain rebutan? Saya punya anak yang soleh. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya punya anak yang soleh, 3 hari sekali hatam Quran,
dan dihadiahkan bacaan Quran kepada saya sudah nggak butuh hadiah dari yang lainnya. Anak bapak siapa? Fulan bin Fulan, dia dagang di pasar ini. Bener, begitu bangun dari tidurnya, astagfirullah, mimpinya apa ini ya, kok kayak nyata banget. Begitu dia cari-cari pasarnya ini, ditanya Fulan bin Fulan, bener ketemu. Lagi ngapain? Lagi ngaji aja. Dek, semalam saya mimpi bapakmu. Oh ya, bapak saya udah meninggal. Iya. Bapakmu senang punya anak seperti kamu, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditujukan padanya. 3 hari sekali hatam, 10 juz setiap harinya. Kamu hafal Quran ya dek? Iya katanya. Masya Allah, nyampe bapakmu gembira, gak ikut rebutan, senyum, alhamdulillah. Begitu berapa lama lagi dia mimpi lagi, bapaknya ikut rebutan. Pak, kenapa sekarang jadi ikut rebutan? Anak saya yang baik meninggal dunia, udah gak ada lagi yang mengirimi pahala untukku. Maka didiklah anakmu, jangan hanya kau tinggalkan harta yang hanya jadi rebutan warisan saja, tapi tinggalkan ilmu, tinggalkan agama, maka kau akan beruntung dari dunia sampai akhirat nanti. Ya. Inna lil qabri dhaqtah, sesungguhnya di alam kubur itu ada dhaqtah. Dhaqtah itu apa? Himpitan. Hadis ini pernah dibahas di satu masjid di Solo, yang bahas cucunya Habib Ali Habsyi, Habib Anis namanya. Itu yang keluar dari situ langsung berkerut semua alisnya, karena emang itulah yang terjadi sebenarnya. Inna lil qabri dhaqtah, tuh hadisnya ada. Walau naja ahadan minha la naja Sa'ad bin Mu'adz wa huwa ihtazza li mautihi arsyur rahman. Setiap kuburan ada himpitan. Kuburan siapa? Saya, Anda, dan semua manusia ada himpitan. Kalaupun mau selamat satu orang dari himpitan kubur, kata Nabi, akan selamat Sa'ad bin Mu'adz saja. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat Nabi. Ketika kematiannya berguncang arasnya Allah dibuatnya. Kalau mau selamat dia satu-satunya, artinya saya dan Anda nggak bakal selamat dari yang namanya himpitan kubur. Persiapkan buat hari itu. Tapi ada tapinya. Himpitan orang yang baik, himpitan orang yang soleh solehah, bagaikan pelukan bunda kepada bayinya. Tapi tetap dapat. Ya Allah, ya sudah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya ya Bu ya. Ini kok pada lemes gitu mukanya ya. Gak apa-apa, jadi tahu ya. Yamutu kullu abdin ala ma asya ilaih wa yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Seseorang akan wafat sesuai dengan bagaimana kebiasaan hidupnya. Maka biasakan dalam kebaikan, mudah-mudahan kau dimuliakan dengan wafat dalam kebaikan. Karena Nabi Muhammad berjanji, bersabda, seseorang akan meninggal bagaimana kebiasaan hidupnya, dan seorang akan bangkit bagaimana kematiannya. Orang yang hobinya sholat, biasanya meninggalnya mau wudu, lagi sholat, lagi sujud atau ruku. Orang yang hobinya baca Quran, biasanya meninggalnya dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran. Allah muliakan. Orang yang biasanya duduk di majelis, jangan meninggal di majelis Bu. Ya, meninggalnya mau pergi majelis atau pulang dari majelis. Sekali kau duduk di majelis ilmu, sekali aja kau duduk, berapa saat nih? 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11. Duduk 2 jam di majelis-majelis kebaikan yang mengingatkan engkau pada Allah dan Rasulnya, yang membuat berlinang air mata karena mengingat dosa, karena pengen jadi hamba yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Maka 2 jam ini lebih baik daripada kau sholat 1000 rakaat. Mampu sholat 1000 rakaat? Nah, sholat 100 sehari semalam aja udah ngerasa paling solehah se-BSD ya. Kemudian
Lebih baik loh ini daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit. Siapa aja yang sakit, nengok sampai 1000 ya. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah 2 jam kau duduk di sini, kau pahalamu lebih baik dari itu semuanya. Maka kalau bisa kita istiqomah dalam majelis-majelis kebaikan, karena dengan majelis kita jadi berilmu, dengan ilmu kita jadi benar ibadah kepada Allah, dengan benar ibadah kepada Allah, Allah ridha kepada kita dan menghadiahkan surga juga keridhaannya. Itu ilmu. Ilmu itu kayak cahaya. Kau berjalan di dunia yang gelap gulita, dengan ilmu kau tahu mesti menghadap kemana, kau mesti belok kemana, awas jangan kiri ada jurang. Kau tahu dengan ilmu tadi senternya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang berilmu sehingga kita selamat dunia sampai akhiratnya insyaallah. Dan seorang yang enggak baik, naudzubillah, orang yang minum minuman keras biasanya mati dia dalam keadaan nenggak minuman keras dalam botol-botolnya. Orang yang narkoba overdosis biasanya. Orang pelacur mati di atas tempat tidur bersama, naudzubillah. Biasa berzina mati di atas tempat tidur bersama pelacurnya. Ya Allah, ya Allah. Seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Baik-baiklah dalam membiasakan hidupmu, mudah-mudahan kau dimuliakan wafat dalam kebaikan. Ada satu hadis yang bikin orang yang sudah tinggi ya nggak melambung, membikin orang yang rendah atau maksiat nggak putus asa. Ini hebatnya hadisnya Nabi ya. Yang tinggi nggak terbang, yang bawah nggak jatuh. Artinya jangan kau melambung, jangan juga kau putus asa. Apa punya hadisnya? Hadis Imam Nawawi, hadis keempat. Imam Nawawi hadisnya Arba'in Nawawi, hadis keempat. Di situ disebutkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kata Nabi Muhammad bersabda 1500 tahun yang lalu, Nabi mengatakan sesungguhnya umatku ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga, baik, solehah, soleh, sholatnya top, sunnahnya tak tinggal, puasanya Senin Kemis bahkan Nabi Daud, kemudian sedekahnya luar biasa, Qur'annya tak pernah ditinggalkan setiap harinya, zikirnya pun tak lepas dari tangannya. Artinya jarak antara dia dengan surga tinggal derak sejengkal nih. Artinya dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ahli surga. Orang lihat dia, ini si bidadari yang jatuh ke dunia. Dia mah solehah. Ahli surga. Tapi ada tapinya. Di catatan Allah, di kitabnya Allah, dia termasuk ahli neraka. Sebelum dia meninggal dunia, dia bosan buat baik, capek orang baik dizolimin mulu, capek ibadah berpuluh tahun. Ada loh Bu yang begitu. Kadang-kadang diuji dengan ujian bebelok tuh kepalanya Bu. Ya Allah, boleh saya cerita sedikit di sini? Kejadian nyata tak jauh di Jakarta, bahkan Jakarta Selatan. Saya tak usah nyebutin tempatnya. Ada satu kepala sekolah, namanya Ibu, kalau saya sebut ada yang kenal lagi. Ya, satu ibu lah, kepala sekolah. Saya pernah ngajar di situ ketika weekend anak-anaknya sekolah, ibu-ibunya kajian gitu. Habis satu hari
beliau ini, si ibu kepala sekolah ini telepon saya, nangis. Saya pikir kenapa nih, ada yang meninggal atau gimana nih, atau sakit apa-apa. Wah, sampai lama saya nungguin, beliau masih terseguk-seguk dalam tangisnya. Setelah lumayan lama dalam telepon tadi tangisnya, setelah sampai dia itu masih terisak-isak dalam sengal-sengal tangisnya, dia bertanya, wahai ustazah, saya tak berhasil jadi sahabat yang baik. Apa maksudnya, Bu? Saya bilang, gini ustazah, saya itu punya sahabat sesama guru, Masya Allah banget orangnya. Saya kalau dekat sama beliau itu minder. Kalau lagi dapat tugas, waktu itu ke Bali ustazah, jam 3 malam beliau sudah rukuk dan sujud di dalam sejadahnya, saya masih tertidur di dalam selimut. Waktu mau pergi rapat atau meeting, dia sholat duha 8 rakaat. Pokoknya orangnya top, puasa Senin Kemis tak tinggal. Semua orang juga tahu dia orang yang luar biasa. Terus gimana? Saya bilang, tapi ustazah, Allah hendak uji dia dengan penyakit yang mematikan, kanker. Tahu-tahu sudah ketahuan udah stadium 4 rupanya. Dia shock berat, bikin kepalanya jadi berubah, seolah-olah dia protes sama Allah, marah sama Allah. Kenapa saya yang selama ini sudah ibadah dan baik-baik saja, tetap kau uji dengan penyakit yang mematikan saya di dunia. Ya Allah, ya hafad, na'udzubillah min dzalik. Itu loh takutnya, makanya minta ketetapan iman. Akhirnya saya nasihatin dia, tak mempan juga, kayak ada rasa marah di dalam hatinya, protes sama sang penciptanya. Waktu-waktu saat sakaratul mautnya, saya mentalkin dia karena Nabi Muhammad bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan buat orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jaminan dari Nabi Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa terakhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dapat stempel, cap, dia calon penghuni surga. Maka saya pengen dia berusaha, sahabat saya ini, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ujung usianya agar diperkenankan surga nantinya. Tapi apa yang terjadi ustazah? Katanya dia, ya Allah, waktu saya talkin dia cuma melototin saya ustazah. Di saat-saat ruhnya mulai keluar dari jasadnya, dia bahkan berpaling ngebelakangin saya dalam keadaan marah mukanya. Apa? Kenapa ustazah? Kok bisa selama ini dia beriman, beribadah seperti itu, kok bisa di akhir usianya dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai jaminan surga? Apa sebabnya? Dia nanya sama saya. Ya, saya bingung mau jawab apa. Saya bilang, mungkin ibu, maaf ya, mungkin dia itu waktu ibadahnya, waktu berbuat baiknya, bukan Allah tujuannya. Mungkin hanya pengen pujian manusia, sehingga tidak merasuk ke dalam jiwanya, ke hatinya. Allah dan Rasulnya agung di dalam hatinya, sehingga apapun yang diberikan ujian oleh Allah, itu semua ada baik dan ada hikmahnya. Mungkin sebagai penghapusan dosa, mungkin sebagai penaikan derajatnya, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allah pasti punya tujuan yang baik. Ada di kitab ya, Imam Qurtubi, apabila Allah hendak merahmati seorang hamba, Allah timpakan berbagai ujian dan musibah padanya, berupa masalah dengan suaminya, berupa ujian pada anaknya, berupa penyakit pada tubuhnya, berupa kesempitan rezekinya, sehingga menggugurkan dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan di dunia. Allah hendak menggugurkan dosa dia. Allah bertujuan baik memilih dia, sehingga bersih itu dosa-dosanya, tak tersisa kecuali sekecil-kecil atom. Allah beratkan sakaratul mautnya, maka tak ada satu dosa pun yang tersisa. Dia kembali pada Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibundanya. Tapi apabila Allah tidak hendak merahmati hambanya, makanya kita ngeri, pengen dipilih sama Allah. Ya, biasanya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ya, apabila Allah tidak hendak merahmati seorang hamba,
Allah luaskan rezekinya, Allah sejahterakan rumah tangganya, Allah bikin bakti anak-anaknya, Allah bikin sehat badannya, sehingga sesuai dengan pahala yang pernah dia lakukan di dunia, dibayar kontan di dunia, dikasih langsung bayarannya, sehingga sudah dibayar demi dibayar, tak tersisa pahala kecuali hanya sekecil-kecil atom saja, diringankan sakaratul maut di akhir usianya, sehingga tak ada satupun pahala yang mampu menyelamatkan dia dari api neraka. Ini buat hamba. Ada hamba yang jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, kemudian dia berubah menjadi ahli neraka. Tapi ada juga, kata Nabi Muhammad, dari umatku, dari hamba Allah, yang jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Artinya maksiat apaan sih yang gak pernah dia lakukan? Minum iya, judi iya, zina iya, nipu iya, semua dia lakukan. Sehingga orang bilang, nih si ahli neraka nih, jarak antara dia sama neraka tinggal nih dirok sejengkal doang. Meninggal aja dia dalam keadaan masuk ke dalam api neraka. Tapi di dalam kitab catatan dia menjadi ahli surga. Di akhir-akhir usianya dia tua, dia nyadar, ya Allah, saya ini dari muda sampai tua maksiat mulu, malu ya Allah. Ini saya udah tua, saya mau tobat ya Allah, saya sadar saya takut mati ya Allah. Dia menangis berlinang air mata. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan semua dosa-dosa dia dan meninggal dunia dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosanya. At-taib minadz-dzanab kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seakan-akan dia tak pernah berdosa. Allah kalau sudah mengampuni tidak peduli lagi dan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosa kita. Ini yang tinggi, yang sudah beriman, yang ibadah, hati-hati. Belum tentu sampai akhir usiamu kau dalam keadaan selamat. Tapi juga yang maksiat, kalau kita lihat orang yang kurang baik, jangan dulu divonis. Belum tentu juga dia bukan ahli surga. Mungkin nanti dia akan bertobat pada Allah dan Allah terima taubatnya. Yang benar adalah kita selalu mengawasi diri kita sendiri, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di ujung usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini ada sesi pertanyaan enggak, Ukhti Vita? Ada yang mau nanya? Boleh ya? Halo. 5 atau 10 menit ya? Ya, silahkan Ada Ibu. Boleh pakai mic? Ya, silahkan. Ada yang mau nanya Ibu? Sudah. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khadijah dari Ciater, Ustazah. Setelah saya dengar ceramah dari Ustazah, saya tuh menyimpulkan, insya Allah ya, jangan salah simpulan saya, rahmat dan ridho Allah, dan ending kita yang kita capai supaya dapat rahmat dan ridho Allah ya. Pernah mendengar juga bahwa di neraka itu kebanyakan wanita. Saya pingin nih ada masukan nasihat dari Ustazah supaya rahmat dan ridho Allah itu kita dapatkan, supaya kita bisa menjawab di alam kubur, supaya kita ya Allah, supaya kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk hingga ending kita semua menjadi hambanya yang penuh rahmat, ditolong dalam sakaratul maut, ditolong Allah dalam kubur, ditolong Allah di padang mahsyar. Sedangkan para wanita ini masih banyak mengeluh, masih banyak memikir dunia, masih kepingin senang-senang, padahal sekitar kita masih banyak yang membutuhkan, Ustazah.
masih banyak yang belum ingat mati. Hanya rahmat dan ridho Allah semata. Bagaimana kita bisa mencapai rahmat dan ridho Allah itu, Ustazah? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang luar biasa, yang mudah-mudahan dikucurkan hidayah dan taufik Allah di tempat ini, sehingga keluarnya kita dari tempat ini merubah keadaan kita yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik, insya Allah. Karena hidayah adalah pilihan. Ya, gimana caranya supaya rahmat dan ridha Allah ada selalu pada kita? Saya tadi bacakan ayatnya, wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi syaratnya kalau pengen dapat rahmatnya Allah, kita selalu dalam kebaikan, baik lahir maupun batin, apalagi batin, hati. Hati tempat pandangan Allah kepada seorang hamba. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila asamikum walakinallaha yandur ala qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang surah kalian tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Allah enggak pandang. Allah yang menciptakan. Allah enggak melihat jasad kalian, ya. Kalian mau anak orang kaya, mau orang miskin, mau apa, mau cantik, mau enggak bagus, semuanya Allah yang menciptakan. Allah tak enggak pandang itu, enggak ada gunanya buat Allah semuanya. Yang Allah pandang yaitu hatimu, niatmu, itu tempat pandangan Allah. Maka banyak orang yang suka keliru, matchingin baju, cakepin tas, cakepin sepatu, tapi lupa dia jalan membawa benci kepada sesama, jalan membawa hasud kepada manusia, jalan membawa sombong karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ya. Kita harus bagusin hati kita dan jasad, artinya ibadah kita. Tips cara agar kita dapat menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. 1, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman, mohon perlindungan dari godaan dan gangguan setan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Mohon kepada Allah ketetapan iman, mohon perlindungan dari godaan dan gangguan setan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Yang kedua, membaca wirid di dalam Khulasah Madad Nabawi. Boleh Anda boleh tanya sama Ukhti Vita atau Ukhti Zakia atau Ukhti Nadia sana, ya. Itu Anda boleh jadi pegangan buku wirid Khulasah Madad Nabawi. Itu udah zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, kemudian subuh juga ada, terus tengah malam juga ada, malam Jumat juga ada. Dah, kitab itu aja bawa aja, setiap kali waktunya Anda baca, insya Allah sebagai jalan menuju keridhaan Allah, insya Allah. Ya, Khulasah Madad Nabawi judul kitabnya. Mungkin sebagian kita udah pernah kenal kan? Ya, Ustaz Vita boleh tunjukin nanti, ya. Kemudian baca wirid di dalam Khulasah yang menitipkan keimanan kita kepada Allah. Allah sebaik-baik yang dititipi. Ada di situ disebutkan alif lam mim, itulah yang syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim wa ana asyhadu bima syahidallahu bi wa usyhidullah ala dzalik wa astaudiullah hadhihi syahadah. Dan aku titipkan syahadat ini padamu ya Allah, wa astaudiullah hadhihi syahadah wa hiya li, itu untukku, wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu iftaha hatta yatawafani 'alaiha, ya. Itu untukku di sisimu ya Allah, dan kembalikan kepadaku jika aku memerlukannya nanti. Kapan? Ketika sakaratul maut. Insyaallah syahadat yang kita titipkan dikembalikan lagi oleh Allah dan kita mampu mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan lupa tiap hari dibaca. Boleh nanti Ukhti Vita tahu kitabnya, ya. Nanti halaman berapanya boleh nanya, ya. Kalau ada grupnya nanti dikasih di grupnya aja. Kemudian apalagi supaya tips atau cara supaya insya Allah kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, istiqomah dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan, jangan mau berbuat yang nggak baik. Usahakan semaksimal mungkin, karena orang akan wafat sesuai dengan kebiasaan hidupnya.
Mudah-mudahan dalam kebaikan, kita pun meninggal dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, barang siapa rutin membaca ratib hadat, nah tadi itu ratiban ya, ratib hadat setiap malam sehabis maghrib, selepas maghrib, maka insya Allah akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena di dalamnya dia berdoa diulang-ulang, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan maha mulia, matikan aku dalam keadaan Islam. Diulang berapa kali? 7 kali setiap malam. Allahnya maha baik, insya Allah akan diberi husnul khatimah. Selain itu di akhirnya, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wal qabul. Insya Allah akan diberi husnul khatimah. Dan yang kelima yaitu rutin sholat awabin. Habis sholat maghrib, sholat 6 rakaat, minimal 6 rakaat, maksimal 20 rakaat. Istiqomah setiap habis maghrib. Orang cuma 10 menit, 6 rakaat tuh cuma 10 menit, nggak nyampe. Habis itu doa. Doanya apa? Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir wa anta arhamur rahimin. Ba'diyah maghrib gabung boleh. Usolli sunnah ba'diyah maghrib wa sunnatul awabin. Usolli sunnah wudu wa sunnatul usolli sunnatul awabin wa sunnatul wudu. Usolli sunnatul awabin wa sunnatul hajah. Boleh. Setelah maghrib jangan ngomong lagi, langsung diri usolli sunnah ba'diyah maghrib wa sunnatul awabin 2 rakaat salam. Diri lagi usolli sunnatul maghrib wa sunnatul wudu salam. Diri lagi usolli sunnatul awabin wa sunnatul hajah, diri salam. Habis itu doa ini, titipin syahadat kita sama Allah. Kemudian barang siapa yang sholat awabin 6 rakaat istiqomah, ya istiqomah 10 menit, dia di sisi Allah sebagai dihitung sebagai orang yang ibadah 12 tahun namanya. Cuma 10 menit. Dan barang siapa istiqomah sholat awabin 20 rakaat setiap malamnya, banallahu baitan fil jannah, Allah membangunkan rumah khusus untuk dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, mau rumah KPR aja nabung rumah di surga. Istiqomah seumur hidup insyaallah, kalau bisa 20 top, kalau enggak 6 minimal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Main tutup aja. Oh banyak. Banyak. Satu aja ya, satu. Enggak, gini. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, satu, dan menyukai segala sesuatu yang ganjil. Tadi udah 1, berarti tambah 2 lagi ya. Oh, tambah 2. Boleh. Tambah 2. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai tahlilan yang sebagian orang katanya tidak perlu untuk ada tahlilan setelah keluarga kita ada yang meninggal, itu bagaimana Ustazah? Panjang ya? Iya, pembahasannya panjang. Ya, sebagaimana yang tadi saya nanya Anda jawab sampai ya. Kemudian yang di sana lagi mau dioborin malaikat, dikenain obor, padam obornya karena doa-doa orang yang ada di rumahnya, berarti kan bermanfaat ya. Maka kalau saya tetap tahlil ya, kirimkan doa untuk sang mayit, insya Allah berguna gitu ya. Masalah pendapat-pendapat itu panjang cerita, di sini pun dibahas, di Imam Qurtubi dibahas itu Bu, nyampe ya. Jadi kalau bilang yang tahlil nggak mau ya, kita nggak usah ikut, kita ikut yang tahlil aja, insya Allah bermanfaat ya. Ada yang lain? Ada satu nih Ustazah dari belakang ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Ustazah, sudah diberikan waktu untuk bertanya. Tadi kan Ustazah bercerita bahwa ketika nanti kita meninggal dunia,
arwah kita itu kan sebelum dikubur, ketika kita dingajikan ada di samping kita, ketika dimandikan juga ada juga di situ, terus sampai kita dibawa pun ada di atas yang di apa namanya itu ya, kurungan batang itu ya, maksudnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang koma bertahun-tahun? Kan ada ya Ustazah, bahkan saya kemarin baca pas banget itu Prince Arab gitu, saya baca di situ bahwa sampai 12 tahun kurang lebih itu beliau koma gitu kan, tapi memang dengan bantuan alat. Nah itu bukan posisi ya, ruhnya itu sebenarnya dia itu sudah meninggal atau bagaimana gitu? Enggak, kalau masih istilahnya dia masih ada, terus habis itu ada hidup lagi atau cuman di situ dijelaskan bahwa setahun kemudian dia bergerak gitu. Pernah ada istrinya Habib Anis Solo, cucu dari Habib Ali Habsyi itu, beliau pernah koma 7 bulan di Medistra. Akhirnya dokter udah bilang ini udah tergantung alat, lepasin dia meninggal dunia. Kata suaminya, tidak, saya masih punya feeling dia akan masih hidup dan masih ada umurnya. Akhirnya dipertahankan sampai 7 bulan tuh di ICU 7 bulan, kebayang nggak Bu? Saya nengokin karena masih sepupunya bapak saya yang di ICU itu. Terus masih bertahan, dokter udah angkat tangan, sudah suruh bawa pulang. Habis itu subhanallah masih hidup lagi 4 tahun atau 5 tahun berikutnya baru meninggal dunia. Feeling suaminya hebat berarti. Oh, suaminya orang hebat, ulama top, bukan lagi ulama top ya. Jadi kalau dia hidup lagi berarti emang rohnya masih ada ya. Saya kira kalau koma itu rohnya masih ada. Bapak saya juga ngalamin koma Bu ya, walaupun dengan bantuan alat jelas, tapi setiap kali saya omongin, makanya perlu ilmu dalam keadaan apapun, karena kita ketika ngalamin orang lagi sakaratul maut, kita tahu apa yang kita mesti lakukan. Orang kalau udah lagi kayak begitu, ingetin kebaikan-kebaikan dia dan ingetin rahmat ya Allah, sehingga dia rohnya mau jumpa sama Allah itu senang, bukan takut. Ya, kalau masih muda banyak takutnya, jadi terhindar dari dosa. Kalau sudah tua banyak banyak harapnya karena mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingetin, Abi itu anak yang bakti sama orang tuanya, Abi punya pesantren, banyak pahalanya. Sehingga kalau saya ngomong langsung itu nadinya naik. Nah, kan berarti masih ada reaksi walaupun koma, habis itu meninggal, nggak lama meninggal. Tapi setiap kali saya ajak ngomong yang ini dia kasih reaksi tuh. Berarti kan rohnya masih ada. Gitu. Ya, kalau yang 12 tahun saya nggak tahu deh Bu ya. Ya, kalau yang bapak saya sendiri saya ngalamin banget itu. Setiap kali dikasih ini dia ada reaksinya. Berarti kan dia dengar dan dia tahu. Ya. Ya, silahkan nih. Ini pertanyaan Ibu bisa satu pembahasan, satu lagi majelis sampai asar. Beneran ya, itu bener, Ibu bener. Jadi ada temennya yang muslim lagi sakaratul maut, ini hati-hati, makanya jangan sampai orang-orang yang lagi sakaratul maut didekati dengan orang-orang non muslim, karena itu lagi fitnah-fitnah yang paling hebat di dunia ini ketika sakaratul maut. Itu pembahasannya di kitabnya Imam Ghazali. Saya nggak bawa kitabnya, belum ada terjemahannya, Kasyful Ulumul Akhirah. Itu orang kalau mau meninggal dunia didatangi, nih setan nih tahu banget, 40 hari orang mau meninggal dia tahu banget. Mulai itu iblis bikin rapat,
setan-setan siapa yang mampu menyesatkan dia di akhir usianya, di ujungnya ini yang paling penting dan menentukan surga atau nerakanya, dia dapat mahkota dari iblis. Maka berduyun-duyun tuh setan menjelma-jelma. Ini orang lagi sekrat, yang mana rasa sakitnya tadi saya udah ceritakan. Kemudian didatangi dari sisi kanannya berupa bapaknya yang sudah meninggal dunia. Hati-hati loh, kita ini calon mayit, jangan sampai tertipu dengan wujud. Itu iblis sedang mewujud bapak kita. Dia ngomong begini, wahai anakku, wahai kecintaanku, bapak mudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu. Saya dulu yang mengurusimu, menjagamu, pokoknya diingetin, mencari nafkah untukmu. Ya namanya anak, bapak berpuluh tahun nggak ketemu, wujud-wujud bapaknya loh Bu.